the times I almost said what's on my mind, but I didn't. And just the other day, I wrote down all the things I'd say, but I couldn't. I just couldn't. Baby, I know that you've been wondering. So here goes nothing. In case you didn't know, baby, I'm crazy about you. And I would be lying if I said that I could live this life without you. Even though I don't tell you all the time, you had my heart a long, long time ago. In case you didn't know, the way you look tonight, that second glass of wine, that did it. There was something about that kiss, girl, it did me in. Got me thinking, I'm thinking all of the things that I've been feeling. Ada ungkapan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan saksi yang ini, karena Engkau amat baik dan amat baik dalam kehidupan kami. Yang bersyukur saat ini, di mana mereka akan membawa anak-anak mereka untuk disatukan dalam pernikahan yang kudus ini. Dan kami semua dari duka, percobaan, mara bahaya, kuasa kegelapan, agar supaya kami pun boleh tiba di rumah mempelai wanita dengan selamat yang berasal daripada Tuhan. Ini dari kedua belah pihak keluarga, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini doa kami ya Tuhan, ini doa syukur kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. It's time you hear him. In case you didn't know, baby, I'm crazy about you. And I would be lying if I said that I could live this life without you. Even though I don't tell you all the time, you had my heart a long, long time ago. In case you didn't know. Bagi kita semua, keluarga besar Dadui Tulandi yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kesempatan ini izinkanlah kami, keluarga besar Kolupung Mengoloi, akan menjemput anak terkasih dari keluarga besar Dadui Tulandi, yaitu Saudari Firanda Dadui, untuk kita menuju ke rumah gereja mengikuti ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah yang kudus. Terima kasih kami keluarga besar Dadui Tulandi menerima dengan penuh sukacita atas kedatangan dari keluarga dan akan dibawa ke gedung gereja untuk kita sama-sama menyaksikan pemberkatan nikah dari anak-anak kita. Terima kasih dan kami persilakan. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby,
between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked. Dan Landi, kita bersyukur kepada Tuhan karena apa yang direncanakan oleh kedua belah pihak keluarga, di mana saat ini akan membawa anak-anak mereka untuk disatukan dalam pernikahan yang kudus di rumah gereja. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kita henti-hentinya kami datang menghadap hadirat ya Tuhan Allah, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami semua. Keluarga Kulungan Mongoloy dan keluarga dari Tombeng itu boleh terlaksana di saat ini, di mana mereka boleh dapat membawa anak-anak mereka untuk disatukan dalam pernikahan yang kudus di rumah gereja. Dan saat ini agar kami pun boleh ada di rumah gereja, beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan bahkan kesehatan atau anugerahkan di tengah-tengah kehidupan mereka semua, sehingga dengan kehendak dan kemauan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan kami. Serangkaian acara kami, acara syukur di saat ini sampai pada malam hari sebentar, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini doa kami, ini doa syukur kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita akan memulaikan persekutuan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah dari saudara Agialdo Joel Jonathan Kolumbu dalam keluarga Kolumbu Mongoloy, dan saudari Yolanda Magdalena Dadui dalam keluarga Dadui Tulagi. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, diundang berdiri mengungkapkan kesediaan kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan penyertaan diri kita kepadanya. Mari kita habiskan ibadah ini. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah saudara Agialdo Kolumbu dan Firanda Gadui ditabiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing, berbahagialah orang yang kudus dan hidup menurut perintah Allah. Engkau akan makan dari hasil kerjamu, hidup makmur dan sejahtera. Istrimu seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu.
Begitulah Tuhan memberkati orang yang kudus. Semoga dari sorga Tuhan memberkati engkau. Semoga engkau melihat kemakmuran keluargamu sepanjang masa hidupmu. Semoga engkau panjang umur dan melihat anak cucu. NKB nomor 3, terpujilah Allah dan seterusnya. Saudara-saudara diselamatkan kembali. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa jika manusia bahwa ia tidak berdosa, maka ia menipu dirinya sendiri. Dan engkaulah yang layak disembah dan dimuliakan. Engkau yang mengetahui segala seluk-beluk manusia, kebenaran dan kejujuran. Justru manusia cenderung berbuat dosa dan mementingkan diri sendiri dan membenarkan dirinya karena keakuan dan ketidakmampuannya merendahkan saat ini yang tidak berkenan kepadanya, agar mereka sungguh layak memulaikan hidup barunya sebagai suri dan dikasihani kami. Amin. Meski tak layak dia Tuhan. Pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya
jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhambat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, boleh pujian dari keluarga mempelai wanita. Yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Di hari ini tentu kita bersyukur bahwa Tuhan baik luar biasa ketika boleh ada dalam tahapan pembinaan atau masuk bintang, ada titik temu lewat hari dan tanggal. Dan hari ini terwujud di tanggal 10 Desember 2022 bahwa masuk dalam tahapan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah. Memasuki jenjang pernikahan adalah merupakan salah satu atau merupakan prasyarat untuk menjadi satu keluarga Kristen. Kamu boleh hidup dalam satu persekutuan keluarga. Kamu boleh masuk dalam pernikahan. Bahwa semua kita pasti mendambakan untuk hidup dalam pernikahan. Sehingga ada orang bilang, ya kali belum kawin sopigi toh. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga berjalan dengan waktu yang banyak pasangan yang ada dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah. Kalau hari ini bukan cuma di sini, pasti. Nah, saudara-saudara, ketika masuk dalam pernikahan, bahwa ada yang mampu mempertahankan pernikahannya. Sehingga di hari ini dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah, bahwa Rasul Petrus mau menyampaikan kepada kedua saudara kekasihnya, bahkan dapat dipertahankan bahwa harus punya fondasi yang kuat, harus punya landasan yang kuat ketika membangun rumah tangga, bukan cuma sekedar cinta dan kasih. Bukan cuma sekedar cinta, tuh cinta lama-lama akan habis. Orang bilang cuma cinta sesaat. Tetapi bagaimana hidup berumah tangga itu, bahwa sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan, kecuali maut yang memisahkan. Sehingga itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus di saat ini, bahwa harus punya fondasi yang kuat dalam membangun rumah tangga, agar dalam praktek hidupnya bahwa dia mampu bertahan. Nyanda kok orang bilang belum lama tarik Maria, karena tidak kuat fondasi.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa setiap keluarga Kristen itu harus diberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip iman ketika membangun rumah tangga, ketika menjalani hidup rumah tangga, supaya setiap pasangan itu sebagai orang Kristen bahwa dia mampu menjaga kekudusan pernikahannya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati dalam menjalani hidup berumah tangga, bahwa seorang istri itu harus mau dapat memenangkan akan suaminya. Bahwa sebagai seorang istri diharapkan mampu untuk menjalankan tugas tanggung jawabnya dalam hidup rumah tangga. Istri yang takut akan Tuhan, melayani suaminya dengan kasih yang murni dan penuh dengan kesayangan. Sebagai seorang istri yang takut akan Tuhan, bahwa dia harus tahu bagaimana tanggung jawabnya sesuai dengan firman Tuhan. Karena sebagai seorang istri, seperti Bang Aksa bilang, seorang istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Cakap berarti bukan cuma cantik, tetapi cakap dalam arti bahwa dia tahu mengurus rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak. Bahkan Rasul Petrus bilang dia mampu memenangkan akan kehidupan suaminya. Kalau itu suami sadiki ba belo seingat, suka salah songana muka seingat. Ada hari ibadah seperti ini, boleh yang doa dalam keluarga. Kalau itu suami itu dapat dia tidak bertanggung jawab, pasti istri yang takut akan Tuhan bahwa dia akan mendoakan, berdoa supaya suami itu akan berubah dan bertobat. Kalau cuma hari-hari tidak kerja, pun cuma pegang-pegang ayam kesana kemari, akhirnya datang. Bahwa dia mesti tahu dia bertanggung jawab sebagai suami, sebagai kepala dalam rumah tangga, sehingga itu istri yang takut akan Tuhan, dia tahu tanggung jawab suami, ya Tuhan pakai kasih ingat, ada kerja ada tanggung jawab Nah saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup berumah tangga, istri ditempatkan oleh Tuhan sebagai penolong yang sepadan, sebagai ibu-ibu atau juga berarti kompak kasihan dan ambil papiran dan mama dan bapak yang pukul-pukul. Orang istri dia mampu menjaga dan merawat akan kecantikan dirinya. Tetapi istri yang cantik, sama dengan Bang bilang, istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Dia tahu tugas tanggung jawab itu dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai seorang istri yang takut akan Tuhan, sebagai seorang suami, bahwa dia harus hidup bijaksana dan menghormati istrinya. Petrus bilang sebagai seorang suami, Tuhan kasih jalan, Tuhan kasih kuat, Tuhan kasih mampu untuk menghadapi tantangan itu. Karena hidup rumah tangga itu yang tidak sama dengan di jalan tol, yang tidak ada hambatan. Tetapi menjalani hidup rumah tangga itu pasti ada. Satu waktu itu ada badai, satu waktu itu pasti ada gelombang angin yang besar datang menerpa rumah tangga. Tetapi sebagai keluarga Kristen, orang undang Tuhan, kasih kuat, kasih mampu, kasih jalan, dan selalu mengingat bahwa seorang laki-laki itu akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan mereka bukan lagi dua tetapi satu. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, kecuali maut yang memisahkan. Sehingga dengan firman Tuhan ini Rasul Petrus mau menasihati, mengingatkan bagi saudara Agialdo dan Firanda, ketika memasuki hidup rumah tangga, tahu
istri yang bagaimana, orang tua yang bagaimana, toh sehingga kamu dua boleh mampu menjalani hidup rumah tangga. Ingat-ingat ini pesan di hari ini dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 1-7. Ingat-ingat, tahun datang membut nikah, pendeta bertanya, pembacaan kotek di mana waktu udah kawin toh? Kasih tanda jadi Alkitab udah pasal antar, langsung kasih tanda. 1 Petrus 3 ayat 1-7 itu pembacaan di saat ini. Dan biarlah Agial dan Firanda menjalani hidup berumah tangga ke depan, selalu mau berjalan bersama dengan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, setia kepada Tuhan, untuk rajin beribadah, selagi masih boleh membaca pergi ibadah, dan diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati firman. Amin. Bolehkah puji-pujian dari keluarga besar Kolumbu Mongoli sebagai keluarga mempelai laki-laki. Sebagai suami dan istri didasarkan atas kasih dan kesetiaan yang tersedia dan dicontohkan dalam hubungan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan jemaatnya sebagai tubuhnya. Kedua, pembentukan keluarga. Jika suami istri mendapat anak dengan pertolongan Tuhan Allah Pencipta, maka persekutuan hidup antara suami dan istri diperluas dan dipererat. Tetapi kalau kehidupan bersama tidak dikaruniai anak-anak, maka persekutuan hidup antara suami istri tetap terpelihara sebagaimana maksud dan tujuan nikah yang pertama tadi. Tugas dan tanggung jawab suami istri adalah pertama-tama saling mengasihi, melayani, mendorong, dan membangun orang-orang lain, khususnya anak-anak sendiri jika Tuhan menganugerahkannya. Bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Memperkuat persekutuan hidup antara suami dan istri. Bersama, beribadah bersama. Makin lama, sebab itu persekutuan hidup yang mengabaikan berdoa bersama, menyanyi bersama, membaca Alkitab bersama, beribadah bersama, makin lama makin lemah. Sebaliknya persekutuan hidup yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan, makin lama makin sempurna. Setiap nikah yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dan akan menjadi berkat bagi orang lain, baik bagi mereka yang berada di dalam maupun mereka yang berada di luar rumah tangga dan halaman mereka. Demikianlah maksud dan tujuan nikah, tugas serta tanggung jawab suami istri secara
Di depan kita telah berdiri kedua saudara kita yang bersedia untuk diteguhkan dan diberkati dalam nikah yang kudus. Agar menjadi nyata pada kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup pernikahannya, maka kami mempersilahkan mereka untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Kepada Saudara Agialdo Joel Jonathan Olgu, apakah saudara mengaku di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi? Pertama, bahwa saudara menerima saudara Miranda dan Dwi sebagai istri saudara. Kedua, bahwa saudara akan mengasihi dan melayani istri saudara, baik pada waktu suka maupun duka. Ketiga, bahwa saudara sebagai seorang suami yang beriman dan setia akan memelihara istri saudara. Bahwa saudara bertekad untuk hidup kudus bersama istri saudara sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Kelima, bahwa saudara tidak akan dan di hadapan saudara-saudara, saya menyatakan bahwa saya Agialdo Olgu mengambil Miranda Dwi sebagai istriku dan berjanji dengan sepenuh hatiku serta setulus cintaku bahwa saya akan senantiasa mengasihi dan melayani dia dalam situasi apapun, serta selalu menunjukkan suatu kehidupan yang kudus bersamanya dan seisi rumah tangganya, sebagaimana sepatutnya diperbuat oleh seorang beriman. Semoga Tuhan menolong saya. Amin. kepada mempelai wanita Saudara Miranda Magdalena Dwi. Apakah saudara mengaku di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi bahwa saudara menerima saudara Agialdo Olgu sebagai suami saudara? Kedua, bahwa saudara akan mengasihi dan melayani suami saudara, baik pada waktu suka maupun duka. Ketiga, bahwa saudara sebagai seorang istri yang beriman dan setia akan memelihara suami saudara. Keempat, bahwa saudara bertekad untuk hidup kudus bersama suami saudara sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Kelima, bahwa saudara tidak akan meninggalkan suami saudara dan hanya akan bercerai dari dia karena maut. Kepada Saudara Miranda Magdalena Dwi, apakah jawab saudara? Ya, dengan segenap hatiku dan di hadapan saudara-saudara, saya menyatakan bahwa saya, Miranda Dwi, menerima Agialdo Olgu sebagai suamiku dan berjanji dengan sepenuh hatiku serta setulus cintaku bahwa saya akan senantiasa mengasihi dan melayani dia dalam situasi apapun, serta selalu merindukan suatu kehidupan yang kudus bersamanya dan seisi rumah tangga kami sebagaimana sepatutnya diperbuat oleh seorang beriman. Semoga Tuhan menolong saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati jawaban kedua saudara. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, cincin adalah simbol yang menandai terikatnya dua insan dalam satu ikatan pernikahan. Kenakanlah cincin ini sebagai tanda yang mengikat kamu berdua dalam nikah ini. Namun yang lebih mengikat kamu berdua adalah cinta suci.
Kepada kedua orang tua belah pihak berdiri. Berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebutkan dirinya memulai jemaatnya, kami nyatakan nikah saudara ini sebagai nikah Kristiani yang suci. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Kenakanlah kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai dan sejahtera Kristus memerintah dalam hati dan kehidupanmu, sebab untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Saudara-saudara diundang berdiri. Hiduplah menurut janjimu, hayatilah nikahmu dalam kasih Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa kita yang rahmani, yang memanggil engkau dan mempersatukan nikah yang kudus ini, memenuhi kamu berdua dengan kasih karunia-Nya dan memberkati kamu, supaya dalam iman, dalam kasih dan kesetiaan, kamu hidup bahagia, abadi dan suci. Tuhan kiranya akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara silakan duduk kembali. Saudara-saudara, sebagai pelayan Yesus Kristus, dengan ini saya mengumumkan bahwa saudara Agialdo Joel Jonathan Koluku dan Miranda Magdalena Dadui telah menjadi suami istri, keluarga Kristen yang baru, keluarga Koluku Dadui. Diberi kesempatan untuk saling berhadapan. Ya, Anda sekarang, balas. Baru tuh. Silakan bergerak tempat. Dan bagi kamu berdua, yakinlah dengan sungguh bahwa Tuhan Allah kita telah menjodohkan saudara berdua dalam hidup nikah kudus ini. Oleh sebab itu, hiduplah dalam ketaatan akan firman Tuhan. Dan ingatlah apa yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Diberikan kesempatan Bapak Sekretaris bersama Peda 2013. Diberikan kesempatan bagi keluarga yang baru, keluarga Koluku Dadui, untuk membawakan pujian.
Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga keluar masuk keluarga Poluku Dadui, bahkan kehidupan kami semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Disilakan dulu, ibadah telah selesai. Atas nama Badan Pekerja, Pelayan Khusus, dan seluruh jemaat Komite Exodus Waterlily, bahkan juga keluarga pendeta yang ada, mengucapkan selamat berbahagia bagi keluarga yang baru, bahkan juga selamat berbahagia bagi orang tua, mama, papa, keluarga kedua belah pihak, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. For 1,000 years, I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty and all she is. I will be brave, I will not let front of me. Every breath, every hour has come to this. One step closer.
stay.